Merenungkan bacaan Injil hari ini, saya ingat akan apa yang ditulis atau apa yang dipesankan oleh Santo Vincentius kepada para suster putri kasih. Santo Vincentius mengatakan demikian kepada para suster putri kasih. Jika engkau sedang berdoa dan kemudian ada orang miskin yang datang kepadamu, apa yang harus kamu lakukan? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya peraturan. Ada orang yang suka dengan banyak peraturan, ada yang tidak suka. Kita seringkali bergulat dengan hal itu, dan tentu peraturan itu dibuat atau diciptakan, disusun untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik, untuk membuat hidup kita menjadi lebih bahagia dan lebih sejahtera. Namun tanpa disadari, seringkali peraturan yang kita buat, yang kemudian kita sepakati, yang kita susun, membuat hidup kita menjadi tidak bebas. Kita terjerat dengan aneka macam peraturan yang ada itu, sehingga kita mengabaikan apa yang menjadi tujuan utama dari peraturan itu dibuat. Nah, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana orang-orang Farisi, ahli Taurat, begitu memegang pentingnya hukum pada hari Sabat. Mereka menyusun hukum hari Sabat, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang pada hari Sabat. Nah, kemudian datang Tuhan Yesus. Bagaimana kemudian seringkali terjadi pertengkaran, perselisihan pendapat antara orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan Tuhan Yesus mengenai hukum hari Sabat. Kita mendengarkan kembali kisah ini. Bagaimana diceritakan dalam Injil Lukas, para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Itulah yang dipersoalkan oleh orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus dan para muridnya. Namun Tuhan Yesus menegaskan kembali kepada mereka apa arti penting dari hukum Taurat itu. Dengan berkata di bagian akhir dari Injil ini, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajak kita untuk merenungkan kembali, merefleksikan kembali, mengingat kembali apa arti dari peraturan itu. Mengapa peraturan itu dibuat? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Maknanya apa? Nah, kita bisa merenungkan sendiri, bisa merefleksikan sendiri, apakah peraturan ini membawa kebaikan, membawa kesejahteraan untuk kita, atau malah membelenggu kita, menghalangi kita untuk berbuat baik kepada sesama kita. Vincentius berkata kepada para suster putri kasih itu, "Tinggalkanlah doamu, pergilah menolong orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Karena demikian, engkau meninggalkan Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan." Nah, di sini saya sungguh kagum dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Santo Vincentius. Seringkali kita juga bergulat dengan hal ini. Kita merasa seakan-akan doa kita terganggu. Kita seakan-akan tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita seakan-akan merasa bahwa doa kita tidak sempurna. Lalu membuat kita takut nanti doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Membuat kita takut hidup kita tidak menjadi lebih baik. Di sini Santo Vincentius menunjukkan keberaniannya untuk mengatakan
tinggalkanlah doamu dan tolonglah orang miskin. Tinggalkanlah Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena Santo Vincentius meyakini bahwa Tuhan hadir dalam diri orang miskin. Santo Vincentius mengajak para pengikutnya untuk mampu melihat kehadiran Kristus dalam diri orang miskin. Maka kalau kita perlu meninggalkan doa-doa kita untuk menolong orang miskin, menolong orang lain, itulah yang dikatakan oleh Santo Vincentius, meninggalkan Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam diri orang-orang miskin. Nah, di sini saudara-saudari, tentu tidak mudah, ya, tidak mudah karena kita masih bergulat atau masih merasakan ketakutan, kecemasan dengan melanggar peraturan atau tidak mentaati peraturan, lalu kita akan katakanlah celaka, tidak mendapatkan berkat dalam hidup kita, sehingga kita memilih untuk hanya melakukan peraturan, tetapi melupakan apa yang menjadi tujuan dari peraturan itu. Apakah peraturan itu membawa kebaikan bagi hidup kita? Apakah peraturan itu membawa kebaikan bagi sesama? Apakah peraturan itu membebaskan? Apakah dengan peraturan ini membuat kita bebas untuk berbuat baik kepada sesama? Atau justru peraturan ini menghalangi kita untuk berbuat baik kepada sesama, untuk menolong, untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan hari ini, kita diajak untuk melihat, menimbang dengan lebih jernih aneka peraturan yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki belas kasih di atas ketaatan kita pada peraturan-peraturan itu. Kita diundang, kita dipanggil untuk menjadi pembawa berkat bagi sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada aneka situasi, kondisi, atau peraturan yang menghalangi kita untuk bisa menjadi pembawa berkat bagi sesama kita? Mari kita coba merenungkannya, merefleksikannya, dan membuat hidup kita menjadi semakin berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Aku